Tahukah kamu bahwa tidak semua korupsi hanya melibatkan uang? Ada bentuk korupsi yang tak kalah mengerikan, korupsi berbasis seksual atau yang dikenal sebagai sextortion. Masih ingat kasus yang menjerat Hakim Setiabudi Cahyo? Pada 2009-2010, Hakim Setiabudi Cahyo terlibat suap untuk memberikan putusan ringan dan membebaskan Wali Kota Bandung, Dada Rosada. Tak hanya Dada Rosada, Sekretaris Daerah Bandung, dan juga Heri Nurhayat dalam perkara kasus korupsi dana bantuan sosial pemerintah Kota Bandung. Hakim Setiabudi adalah ketua majelis hakim dalam perkara tersebut. Ironisnya, Hakim Setiabudi tak hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang, tetapi juga layanan seksual yang harus disediakan oleh Toto Hutagalung sebagai perantara untuk menjalankan aksi tersebut. Perilaku yang dilakukan oleh Hakim Setiabudi disebut sextortion. Lantas, apakah sextortion itu dan bagaimana bisa perempuan menjadi korban? Saya Izal Barani dalam Insight Transparansi Internasional Indonesia. Sextortion adalah bentuk korupsi di mana seks menjadi alat tukar, bukan hanya uang. Sextortion merupakan bentuk korupsi berbasis gender yang belum banyak diakui secara hukum, khususnya di Indonesia. Meskipun dampaknya sangat nyata dan merugikan, terutama terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Istilah ini merujuk pada pemerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang untuk keuntungan pribadi dalam bentuk seksual. Sekali lagi, bukan hanya uang. Transparansi Internasional menyoroti bahwa sextortion terjadi ketika seseorang dipaksa melakukan aktivitas seksual sebagai imbalan atas akses terhadap layanan publik. Pelaku, yang biasanya adalah orang yang punya kekuasaan, menyalahgunakan posisinya untuk meminta imbalan seksual, seringkali dengan ancaman, yaitu akses ke layanan publik akan ditutup jika korban menolak. Transparansi Internasional Indonesia menegaskan bahwa korupsi tidak netral gender. Perempuan lebih sering menjadi korban karena relasi kuasa yang timpang dan sistem sosial yang patriarkis. Laporan Transparansi Internasional menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat tertinggi di Asia dalam kasus sextortion. 18% responden mengaku pernah mengalaminya langsung atau mengenal seseorang yang menjadi korban. Dan mayoritas korban adalah perempuan, terutama dari kelompok rentan yang sedang membutuhkan layanan publik. Selain kasus yang telah disebutkan, ada beberapa kasus lain yang mencuat di publik. Di tahun 2021, di daerah Sumatera Utara, seorang penyidik meminta istri dari tersangka narkoba untuk datang ke hotel. Di sana, ia dipaksa melayani secara seksual agar kasus suaminya tidak dilanjutkan. Kemudian, pada tahun 2022, di Sumatera Selatan, seorang dosen memaksa mahasiswi berhubungan intim dengan ancaman nilai akademik. Setelah dilaporkan, pelaku akhirnya diberhentikan. Sextortion merusak integritas layanan publik. Korban tak hanya kehilangan martabat, tapi juga menghadapi trauma, tekanan sosial, dan juga kehilangan hak-hak sipilnya. Dan yang paling menyedihkan, banyak kasus tidak dilaporkan karena korban takut, malu, atau tidak percaya pada sistem hukum. Adanya stigma sosial, ketakutan terhadap pembalasan, dan kurangnya mekanisme pelaporan yang aman dan sensitif gender menjadi faktor yang harus diperhatikan mengapa korban tidak melapor. Padahal, dampak sextortion sangat serius, meliputi trauma psikologis, kerugian sosial ekonomi, dan juga gangguan kesehatan fisik. Meskipun sextortion memenuhi definisi korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, hukum di Indonesia belum secara eksplisit mengaturnya sebagai bentuk korupsi. Saat ini pengaturannya tersebar dan terfragmentasi dalam beberapa instrumen hukum seperti KUHP, UU ITE, dan UU TPKS. Namun, belum ada satupun yang secara khusus dan komprehensif memasukkan sextortion sebagai tindak pidana korupsi. Masih dibutuhkan reformasi hukum yang lebih tegas agar pelaku benar-benar dihukum dan korban dilindungi. Sextortion bukan hanya soal seks. Ini adalah korupsi, kekerasan, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Lantas bagaimana langkah ke depan? Transparansi Internasional Indonesia menyarankan 3 langkah strategis ke depan. 1. Penyadartahuan publik dan aparat penegak hukum untuk mengenali dan menindak kasus sextortion. 2. Revisi atau perluasan tafsir UU TPKS dan juga UU Tipikor agar sextortion dapat dijerat sebagai tindak pidana korupsi dengan memperhatikan relasi kuasa. Dan yang terakhir,
penguatan sistem whistleblowing yang aman dan ramah gender untuk mendorong pelaporan kasus oleh korban dan saksi. Mari bersuara, dukung regulasi yang adil, lindungi korban, dan jangan biarkan budaya diam terus berlanjut.